Pasti kita semua pernah ngerasain kan, BT-nya ngurus ini itu ke kantor pemerintah. Lambat, ribet. Oke, kita mulai dari sini. Kutipan ini, wah, kena banget. Ini bukan cuma soal buang-buang waktu loh, tapi ada kerugian nyata. Kerugian uang yang dirasain warga setiap harinya. Nah, cerita kita kali ini datang dari Nagari Kototuo. Ini sebuah daerah di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Bayangin aja, di sana itu ngurus surat yang kelihatannya sepele, bisa berarti sehari itu nggak dapat pemasukan. Dari sinilah muncul satu pertanyaan simpel yang akhirnya bikin perubahan luar biasa. Pertanyaan yang jujur aja nantang anggapan kita semua. Kalau perbaikan itu harus mahal dan ribet. Emang iya? Oke, kita bedah dulu ya masalahnya. Sebelum semuanya berubah, gimana sih rasanya jadi warga di sana yang butuh ngurus surat-surat? Coba bayangin deh, kita harus datang ke kantor desa pas jam kerja, yang mana itu juga jam kerja kita kan? Seringkali kita bahkan nggak tahu persis syaratnya apa aja. Ujung-ujungnya apa? Bolak-balik, waktu habis, dan yang paling parah, yang nggak dapat duit hari itu. Nah, ini dia nih. Kutipan ini pas banget ngegambarin rasa frustrasinya. Cuma kurang selembar fotokopian, disuruh pulang, besok balik lagi. Ya ampun, buang-buang waktu banget kan? Kita semua pasti pernah ngalamin yang kayak gini. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita lihat solusinya. Mungkin banyak dari kita yang skeptis. Hah, solusi digital di desa emang bisa? Tunggu dulu. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia komunitasnya. Bukan kota besar ya. Ini sebuah nagari atau desa di mana warganya itu akrab satu sama lain. Kebanyakan dari mereka petani dan pedagang kecil. Wajar banget kalau kita bertanya-tanya, emang bisa jalan sistem digital di desa kayak gitu? Kita kan sering mikir kalau di desa itu sinyalnya susah. Tapi asumsi ya tetap asumsi, harus dibuktiin sama data. Dan ini dia datanya. Coba lihat. Di semua dusun di Nagari Kototuo, sinyalnya ternyata kuat. Udah 4G LTE lagi. Wow. Jadi ternyata fondasi buat perubahan digitalnya itu udah ada dari awal. Nah, ini dia momen ahanya. Karena infrastrukturnya udah siap, mereka nggak perlu tuh bikin software yang mahal-mahal. Solusinya? Pakai sesuatu yang, ya ampun, kita semua udah kenal banget. Jadi, buang jauh-jauh pikiran soal tender miliaran atau portal pemerintah yang bikin pusing. Solusinya jauh lebih simpel dan elegan. Dan inilah jeniusnya. Cuma 4 langkah simpel, pakai aplikasi gratisan dari Google. Warga tinggal isi Google Form dari HP, datanya otomatis masuk ke Google Sheet buat staf desa, terus suratnya dibikin otomatis pakai template Google Docs. Kalau udah jadi, warga dapat notif, udah gitu doang. Efisien banget kan? Dan ini bukan cuma buat ngurus 1-2 surat loh, sistem ini bisa dipakai buat belasan jenis layanan penting. Dari surat keterangan usaha, surat lahir, surat domisili, sampai berkas nikah. Ini benar-benar transformasi total. Tentu aja, ide sebagus ini juga butuh eksekusi yang bagus. Ini bukan proyek iseng-iseng berhadiah ya. Semuanya direncanain dengan sangat matang biar benar-benar berhasil. Coba kita intip deh prosesnya. Mereka nggak gerasak-gerusuk, ada tahap perencanaan, terus pengembangan sistem. Nah, yang paling penting lihat deh, mereka ngabisin waktu 3 bulan buat sosialisasi dan ngajarin warganya. Kuncinya di sini, semua harus diajak, semua harus bisa. Ini poin yang super penting. Teknologi doang itu nggak cukup. Kunci suksesnya itu ya di warganya sendiri. Mereka harus diberdayakan, harus diajarin sampai bisa. Pelatihan ini yang bikin inovasinya jadi milik semua orang, bukan cuma buat yang ngerti teknologi aja. Terus, hasilnya gimana? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat betapa dahsyatnya dampak dari ide sederhana ini. Lihat perbandingan ini, jelas banget bedanya kan? Dulu, prosesnya bisa berjam-jam bahkan berhari-hari. Sekarang, cuma hitungan menit. Dulu harus bolak-balik ke kantor. Sekarang, cukup datang sekali pas ngambil suratnya. Ini sih lompatan efisiensi yang luar biasa. Dan dampaknya itu lebih dari sekedar hemat waktu loh. Ini soal mengembalikan kepercayaan warga ke pemerintahnya. Soal ngasih akses yang sama buat semua orang. Dan yang paling keren, ini jadi contoh yang bisa banget ditiru sama ribuan desa lain di Indonesia. Jadi pelajaran paling penting dari cerita ini apa? Inovasi sejati itu nggak selalu soal duit gede atau teknologi paling canggih. Bukan. Inovasi sejati itu tentang kreativitas. Dan yang utama, fokus buat nyelesain masalah nyata yang dihadapi manusia.